Bayangkan kamu masuk ke rumah masa kecilmu yang sudah lama kosong, gelap, sunyi, berdebu. Lalu tiba-tiba, kamu mendengar suara langkah di lantai atas. Padahal tidak ada siapa-siapa. Ini adalah kisah seorang gadis yang terjebak di dalam rumah yang menyimpan rahasia paling kelam dalam hidupnya. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya dalam video ini. Di suatu tempat di pedesaan, seorang wanita muda bernama Sarah bergabung dengan ayahnya, John, untuk merenovasi rumah tepi danau mereka yang bobrok. Setelah pulang dari warnet, John memberitahu Sarah bahwa ia melihat mantan pacarnya memposting pesan di akun media sosialnya lagi. Sedikit malu, Sarah mengakui bahwa pria itu ingin mereka kembali bersama, tetapi John berpikir bahwa putrinya terlalu baik untuknya. Saat mereka hendak memasuki rumah, paman Sarah, Peter, membukakan pintu untuk mereka dan memberitahu John tentang jamur di dalam dinding yang mungkin menyebar ke seluruh rumah. Hey, we have a problem. What do you think? Is this necessary? What is it? Oh, it's mold. Honey, you know what? I want you to stand back. Setelah menggunakan palu godam untuk membuat lubang di dinding dan melihat apakah yang dikatakan Peter benar, John meyakinkannya bahwa asuransi akan menanggungnya. John kemudian meminta kamera Polaroid kepada adik laki-lakinya untuk mengambil gambar jamur tersebut, dan saat ia melakukannya, Sarah tiba-tiba merasa tidak nyaman. Namun, Sarah mengabaikan perasaannya dan melanjutkan ke lorong di mana Peter dengan bercanda menakutinya. We're out of here in a few days. Peter, don't do that. Peter memberitahu Sarah bahwa dia dulu sangat menyukai tempat itu saat masih kecil, dan menambahkan bahwa dia tidak habis pikir betapa banyak Sarah telah berubah. Setelah itu, Peter bergabung dengan John di ruang bawah tanah sementara Sarah menuju ke atas. Tetapi dia berhenti ketika mendengar seseorang mengetuk pintu. Ketika Sarah membuka pintu, dia melihat seorang gadis muda seusianya berdiri di beranda. Gadis itu memeluk Sarah dan memperkenalkan dirinya sebagai Sofia, mengaku bahwa mereka adalah teman masa kecil. Sarah mengakui bahwa dia tidak ingat Sofia karena sudah lama sekali sejak dia mengunjungi tempat itu, bahkan bercanda bahwa otaknya seperti berlubang. Saat mereka berbincang ringan, Sofia terus menceritakan masa-masa mereka bermain bersama saat masih kecil. Di sisi lain, Sarah memberitahu Sofia bahwa rumah itu harus ditutup rapat agar orang tidak terus menerobos masuk ke properti tersebut. Sarah kemudian memutuskan untuk membantu ayahnya memperbaiki dan menjualnya, menambahkan bahwa dia tidak sekolah dan akan bergabung dengan ayahnya dan melakukan lebih banyak restorasi rumah sampai dia tahu apa yang dia inginkan dalam hidup. Setelah percakapan mereka, Sofia mengajak Sarah untuk menghabiskan waktu bersamanya nanti, dan Sarah setuju. Sofia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Sarah dan menaiki sepedanya, tetapi sebelum pergi, Sarah mengatakan bahwa dia mengingatnya. So good to see you. You know, I do remember you. How could you forget? See you later. Di dalam rumah, Sarah mengunci pintu dan mengembalikan kunci ke tempatnya sebelum menyalakan beberapa lampu minyak. Kemudian dia mendengar ayah dan pamannya bertengkar kecil dengan Peter meminta kunci pada John agar dia bisa pergi. Berusaha tetap tenang, John meminta Peter untuk memanggil tukang listrik untuk mereka, membuat Sarah tersenyum sambil mendengarkan keduanya. Setelah Peter pergi, John memberitahu putrinya bahwa adiknya selalu saja membuat masalah, dan Sarah hanya bisa setuju dengannya. Kemudian setelah John memberitahu Sarah bahwa dia tidak membutuhkan bantuan di ruang bawah tanah, dia pergi ke dapur dan menyalakan lampu listrik sebelum membuka sebotol bir. Sekali lagi, Sarah terganggu oleh ketukan di pintu, tetapi tidak ada orang di luar. Ketika dia memeriksanya dengan bingung, Sarah kembali ke dalam dan menutup pintu, namun ia terkejut ketika dia mendengar suara di lantai atas. Tepat saat itu, John memperhatikan Sarah dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Setelah memberitahu ayahnya apa yang baru saja dia dengar, ayahnya berkata mungkin itu hanya tikus, namun Sarah bersikeras untuk memeriksanya. Dengan lentera listriknya, John dan Sarah menyelidiki lantai 2 dan pergi dari kamar ke kamar untuk menemukan sumber suara tersebut. Pada suatu saat, John sengaja mengejutkannya dengan membuka pintu sebagai lelucon, yang menurut putrinya tidak lucu. Kemudian di kamar tidur utama, John melihat beberapa foto Polaroid di atas tempat tidur dan menyembunyikannya sebelum Sarah melihatnya, dengan mengatakan bahwa itu hanya foto asuransi. Mereka juga pergi ke kamar lama Sarah di mana John menyuruhnya untuk memeriksa barang-barangnya di lemari dan membuang apapun yang tidak dibutuhkannya. Akhirnya, sebelum John turun ke bawah, dia meyakinkan Sarah bahwa dia akan terus mencari sumber suara tersebut agar Sarah merasa tenang. Kini ia sendirian,
Sarah mulai mengatur barang-barangnya dan membuang pakaian ballerina dan kotak perhiasan merah yang ditemukannya. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara dentuman keras dari luar kamarnya dan ketika Sarah memanggil ayahnya tidak menjawab sehingga dia mulai panik dan menolak untuk tinggal di kamar. Daddy? What's going on? Dad? Daddy? Sarah menerobos kegelapan dan mencari ayahnya, berusaha sebisa mungkin untuk tetap tenang. Namun, ketika sebuah pintu tiba-tiba tertutup di belakangnya dan ia menjatuhkan lampunya, Sarah berlari ke bawah. Sarah berusaha pergi, tetapi sayangnya pintu depan terkunci dan kuncinya hilang. Sarah bergegas ke dapur dan mendapati pintunya juga terkunci. Tanpa membuang waktu, Sarah menggunakan lampu listrik lain dan mencari kunci, tanpa menyadari bahwa seorang pria sedang mengawasinya dari ruang tamu. Namun, ketika dia pergi ke sana, orang asing itu sudah pergi. Karena putus asa ingin pergi, Sarah berusaha menyingkirkan kayu yang menghalangi jendela, tetapi gagal. Ketika dia mendengar suara lain dari lantai atas, dia memutuskan untuk bersembunyi di bawah meja. Tiba-tiba Sarah melihat botol bir berguling di lantai. Jadi dia menggunakan kursi dalam upaya untuk menutupi dirinya. Kemudian orang asing itu masuk ke ruangan dan mengambil botol itu, tanpa menyadari Sarah bersembunyi darinya. Ketika pria itu akhirnya pergi, Sarah akhirnya bisa bernapas lega. Namun, dia segera menyadari bahwa pria itu berada di belakangnya. Ketika orang asing itu meraih kakinya, Sarah dengan cepat bergerak dan melarikan diri ke sebuah ruangan di lantai atas. Di sana, Sarah menggunakan lemari untuk menghalangi pintu, menangis sambil mencari jalan keluar. Dia juga mengambil lampu listrik di lantai, dan setelah memeriksa ruangan, John yang tidak sadarkan diri jatuh dari balik karpet yang terlipat. Dengan ketakutan, Sarah mundur dari ayahnya dan meringkuk di sudut, sambil ketakutan. Ketika akhirnya ia mengumpulkan keberaniannya, Sarah merangkak menuju tubuh ayahnya dan menemukan bahwa ayahnya mengalami luka di kepala. Sarah hanya bisa terisak sambil memohon agar ayahnya bangun, dan ketika akhirnya ia menyadari bahwa ayahnya masih hidup, ia mencari kunci rumah di saku ayahnya dan menemukannya. Tanpa telepon rumah dan sinyal ponsel di rumah, Sarah berjanji kepada ayahnya bahwa ia akan kembali dengan bantuan untuk menyelamatkan ayahnya. Sarah menyelinap ke bawah untuk membuka gembok pintu dapur dan kecewa ketika gembok itu tidak berfungsi. Karena tidak ada pilihan lain, Sarah pergi ke ruang bawah tanah dengan harapan menemukan jalan keluar dari sana. Namun, yang ditemukan adalah tempat tidur anak yang berantakan, dan ketika ia menyadari bahwa ia tidak sendirian, Sarah dengan cepat bersembunyi. Penyusup itu memegang lampu listrik saat berjalan-jalan di ruang bawah tanah, dan setelah ia pergi, Sarah melanjutkan pencariannya untuk menemukan jalan keluar. Namun, pria itu tiba-tiba kembali, sehingga Sarah dengan panik memasukkan kunci ke dalam gembok pintu ruang bawah tanah. Langkah kaki pria itu yang berat hanya membuatnya semakin gugup. Jadi, Sarah berlari keluar saat akhirnya membuka pintu. Ia terisak-isak dan tersandung. Setelah berlari beberapa waktu, Sarah akhirnya sampai di jalan utama. Sarah mencoba mengatur napas sambil berdiri di sana, merasa bingung saat melihat seorang gadis kecil menatapnya dari jauh. Tiba-tiba Peter datang dan hampir menabraknya dengan SUV-nya. Saat Sarah masuk ke dalam mobil, gadis itu sudah menghilang. Sarah kesulitan menceritakan apa yang terjadi kepada pamannya. Akhirnya, Sarah berhasil memberitahu bahwa ayahnya telah diserang dan ia meninggalkannya di salah satu kamar. Peter memutuskan untuk pulang untuk membantu saudaranya. Sarah terus memprotes, mengatakan bahwa mereka perlu bantuan, tetapi Peter mengatakan mereka tidak punya waktu untuk itu. Paman Sarah juga ingin tahu berapa banyak orang yang menyusup di rumah itu. Sarah lalu memberitahu tentang pria dan gadis kecil di jalan. Namun, Peter mengatakan dia tidak melihat gadis manapun. Peter kemudian merawat pergelangan tangan Sarah yang berdarah, dan setelah mengambil pistolnya dan menyuruh keponakannya yang histeris untuk mengunci mobil, Peter masuk ke dalam rumah sementara Sarah duduk menangis di dalam mobil. Ia tidak menyadari bahwa pintu bagasi tidak terkunci, lalu perlahan terbuka saat Sarah sibuk memperhatikan Peter. Ketika Sarah menyadarinya dan melihat orang asing melalui kaca spion, ia segera kembali ke rumah dan mengunci pintu. Ia kemudian memanggil Peter, dan ketika Peter tidak menjawab, Sarah memutuskan untuk mempersenjatai diri dengan gunting.
Sayangnya, Peter hampir melukai Sarah ketika ia salah mengira Sarah sebagai penyusup. Sarah dengan marah memberitahu Peter bahwa ia telah meninggalkan bagasi terbuka dan ada seseorang di sana. Jadi Peter meminta kuncinya untuk memeriksanya. Namun, Sarah dengan tegas menolak memberikannya dan mulai panik lagi, membuat Peter tidak punya pilihan selain menghiburnya. Setelah itu, keduanya tetap bersama untuk mencari John, tetapi mereka tidak menemukannya di ruangan tempat Sarah meninggalkannya. Yang mereka lihat hanyalah darah John di lantai. Jadi Peter mencari di sekeliling rumah sekali lagi. Sarah kemudian mengikuti Peter untuk melanjutkan pencarian ayahnya, dan saat mereka mencari-cari, Peter dengan cepat menyembunyikan foto-foto Polaroid yang dilihatnya dari kantong sampah. Karena tidak menemukan tanda-tanda keberadaan John dimanapun, Peter dan Sarah setuju untuk memeriksa ruangan lain di lantai atas. Namun, Sarah dan Peter tetap gagal menemukan John. Dan ketika lampu tiba-tiba padam, Sarah menangis dalam kegelapan. Uncle Peter. Uncle Peter. Setelah mendengar suara dentuman keras, Sarah mengambil kamera Polaroid di atas meja biliar, dan mulai memotret sekitarnya menggunakan lampu kilatnya untuk melihat apa yang terjadi. Dia kemudian menjerit saat melihat seorang gadis kecil di ambang pintu dan menangis terseduh-seduh ketika penyusup mendekatinya. Ketika listrik menyala kembali, Sarah mendapati dirinya bersembunyi di bawah meja biliar dan melihat dua pasang kaki. Para pria itu tampaknya sedang memotret seseorang di atas meja biliar, dan sambil melakukannya, mereka terus mengatakan kepada orang itu bahwa mereka hanya bermain-main. Sayangnya, Sarah menyadari bahwa para pria dewasa itu sedang berbicara dengan seorang gadis yang mengenakan gaun balerina, dan setelah mereka selesai, salah satu dari mereka menawarkan camilan kepadanya. Tak lama setelah para pria dan gadis itu pergi, Sarah melihat seseorang menyeret pamannya keluar dari ruangan. Sekarang dia sendirian. Sarah mengambil pistol Peter dan diam-diam mengikuti orang yang membawa Peter pergi. Dengan gemetar, Sarah turun ke bawah untuk melihat di mana Peter berada, dan ketika dia melihat seorang pria menuju ke arahnya, dia tidak ragu untuk menembakkan beberapa tembakan sebelum bersembunyi di bawah. Sayangnya, keadaan menjadi lebih menakutkan bagi Sarah ketika dia melihat seorang gadis kecil di sampingnya yang dengan cepat ditarik keluar dari bawah tempat tidur. Karena tidak yakin apa yang harus dilakukan, Sarah meninggalkan tempat persembunyiannya dan melemparkan pistolnya yang kehabisan peluru ke tempat tidur, yang tiba-tiba mulai berlumuran darah. Dengan ngeri, Sarah mengunci dirinya di kamar mandi di mana dia menemukan seorang gadis kecil bermain dengan beberapa botol bir di bak mandi. Sarah juga melihat toilet yang terpasang di dinding dengan darah menetes darinya, membuatnya sesak napas. Hanya dalam hitungan detik, air di bak mandi berubah menjadi merah gelap sementara darah menyembur dari toilet. Dan sebuah palu godam tiba-tiba menembus dinding kamar mandi, memaksa Sarah untuk keluar. Setelah kembali ke kamar tidur, Sarah menyadari bahwa seluruh ruangan tertutup jamur. Kemudian sebelum dia pergi, dia melihat gadis kecil itu keluar dari kamar mandi dengan seorang pria yang tubuhnya juga tertutup jamur. Merasa seperti akan gila, Sarah melarikan diri ke bawah dan ketika Sarah sampai di lantai dasar, dia terkejut melihat bahwa Sofia sedang menunggunya. You are. Sophia, what are you doing? Sarah mencoba meninggalkan rumah saat Sofia mengingatkannya tentang pertemuan mereka. Ketika Sofia melihat Sarah kesulitan membuka pintu, dia memberikan kunci kepada Sarah. Sarah kemudian memberitahu Sofia bahwa itu bukan kunci pintu depan, tetapi Sofia memberitahunya bahwa itu bukan jalan keluar. Bingung, Sarah mengikuti Sofia ke ruangan sebelah di mana dia melihat ayahnya duduk di kursi, terikat, disekap, dan ditutupi dengan kantong plastik besar. What did you do to him? Not nearly enough. You have trouble remembering, Sarah. Sarah menuntut untuk mengetahui apa yang Sofia lakukan pada ayahnya sambil melepaskan kantong plastik yang menutupinya. Tetapi Sofia mengatakan bahwa apa yang dia lakukan bahkan tidak cukup. Sofia mendesak Sarah yang ketakutan untuk mengingat semua yang telah terjadi padanya, mengatakan bahwa kepalanya berlubang sebelum mengembalikan kotak perhiasan merah yang telah dia buang sebelumnya. Saat Sarah menangis dan membuka kotak itu, dia menemukan foto Polaroid gadis yang dia lihat sebelumnya. Dia kemudian berjalan ke jendela dan melihat bayangannya. Akhirnya mengerti bahwa dia adalah gadis muda itu. Sarah juga menyadari bahwa tidak ada penyusup, dan bahwa sebenarnya dialah yang menyerang pamannya menyeretnya berkeliling rumah. Setelah kebenaran akhirnya terungkap, Sofia memberikan gunting kepada Sarah dan membujuknya untuk menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Tetapi Sarah marah dan melukai tangan Sofia, membuat gadis itu kehilangan keseimbangan. Leave us alone! Stop punishing yourself. Kesal,
Sofia menyuruh Sarah untuk berhenti menghukum dirinya sendiri, dan Sarah memperhatikan luka sayatan di tangannya sendiri yang mirip dengan luka Sofia. Kemudian temannya tiba-tiba menghilang. Setelah John bangun, Sarah melepaskan lakban dari mulutnya dan menempatkan pisau beberapa inci dari wajahnya, memerintahkannya untuk diam sebelum ibunya bangun. Dia kemudian mengambil botol bir dan menindih John, memaksa ayahnya untuk meminum alkohol. Kemudian Sarah bangun dan menjatuhkan botol itu. Sikapnya tiba-tiba berubah sebelum dia mulai berbicara seperti anak kecil. Please don't. No, Daddy, it hurt. It hurt. Sarah bertindak seolah-olah dia kesakitan, memberitahu ayahnya bahwa apa yang dia lakukan padanya menyakitkan, mengetahui bahwa ayahnya perlu melakukan sesuatu. John meyakinkan Sarah bahwa dia tidak akan pernah menyakitinya, tetapi Sarah tahu ayahnya berbohong dan melemparkan foto-foto tidak senonoh dirinya yang telah diambil ayahnya saat ia masih kecil. John yang berusaha bersikap lembut mengatakan bahwa dia mengarang hal-hal yang tidak pernah terjadi dan berbicara dengan orang-orang yang tidak ada. Kemudian John berjanji akan membantunya mengatasi masalahnya dan memohon agar putrinya melepaskannya, meyakinkan Sarah bahwa dia mengatakan yang sebenarnya dan Sarah memutuskan untuk melepaskan ikatannya. Namun, begitu bebas, John menghibur Sarah sebelum menamparnya dan berulang kali memukulnya dengan ikat pinggangnya. You're making me do this, Sarah. Sementara itu, Peter yang terluka akhirnya sadar kembali dan meminta John untuk meninggalkan Sarah sendirian. Tetapi John mengabaikannya dan dengan sinis menyuruhnya untuk menikmati pertunjukan seperti yang selalu dia lakukan. Peter kemudian mengancam akan menusuk John dengan gunting jika dia tidak berhenti menyakiti Sarah. Tetapi saudara laki-lakinya yang sombong dengan cepat melucuti senjatanya dan menendangnya sebelum menyebutnya pecundang. Namun, Sarah yang sudah muak bersikap pasif, memukul tubuh John dengan palu godam sebelum akhirnya membunuhnya. It's a very special little secret. Setelah itu, Sarah memfokuskan perhatiannya pada pamannya yang ketakutan yang memohon maaf karena tidak menghentikan kekejaman ayahnya. Karena itu, Sarah memutuskan untuk mengampuni nyawanya, dan setelah melihat foto-fotonya yang berserakan di lantai, Sarah meninggalkan rumah menggunakan kunci yang ada di sakunya sepanjang waktu. Pada akhirnya terungkap bahwa Sarah memiliki kepribadian disosiatif. Gangguan mental akibat trauma yang disebabkan oleh ayah dan pamannya, Sarah pasti telah terlalu banyak menderita sehingga ia memilih untuk menekan kenangan paling menyakitkan, yang menyebabkannya bingung antara apa yang nyata dan apa yang tidak. Sementara gadis kecil itu mewakili kepolosan Sarah yang hilang, penyusup laki-laki itu mewakili sisi gelapnya. Di sisi lain, Sofia adalah salah satu kepribadian Sarah yang menolak untuk melupakan masa lalu meskipun Sarah sudah melupakannya. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.